Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Huda Channel, berbagi ilmu pengetahuan. Yuk kita belajar, berilmu, beramal, dan beribadah. Halo teman-teman semua, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezeki, makin disayang keluarga, makin sukses, makin bertambah ilmu pengetahuannya. Dan harapan besar kita semua, semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu beruntung, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, hari ini saya akan mengangkat tema tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi, tesis maupun disertasi yang sering ditanyakan oleh para dosen penguji kita. Apakah penelitian itu kuantitatif atau kualitatif? Tentu saja teman-teman semua harus paham betul tema yang akan diangkat. Kalau bisa judulnya harus hafal, jangan sampai dosen melihat kita judul saja tidak bisa kita hafal. Maka ketika kita sudah menghafal judul kita, anggap 50% bahwa penelitian saudara sudah terlewati dengan sukses. Contoh misalnya satu judul yang saya angkat, misalnya analisis pengaruh karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja perusahaan pada PT Wismila Inti Makmur. Misalnya seperti itu judulnya. Maka di latar belakang masalah nanti, jadi pasti ditanya oleh dosen kebaruan penelitian saudara apa sehingga mengangkat judul tersebut. Maka saudara akan menjelaskan kebaruan penelitian saudara dibandingkan peneliti-peneliti sebelumnya. Nah teman-teman semua, kalau latar belakang sudah dijelaskan secara detail, maka selanjutnya langsung pada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi misalnya dari judul yang saya angkat tadi, yaitu analisis pengaruh karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja perusahaan. Maka rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh secara simultan variabel karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, apakah ada pengaruh secara parsial variabel karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel manakah yang paling dominan antara karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah teman-teman semua, kalau rumusan masalah sudah selesai, lanjut pada tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian teman-teman langsung pada tinjauan pustaka. Nah di tinjauan pustaka ini tentu saja berkaitan dengan penelitian terdahulu. Maka teman-teman harus menyiapkan referensi-referensi baik jurnal-jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian teman-teman semua. Nah kebetulan judul yang diambil tadi saya sampaikan adalah penelitian kuantitatif. Di situ ada 4 variabel. Yang pertama yaitu tentu berkaitan dengan karakteristik individu. Carilah sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan karakteristik individu. Yang kedua berkaitan dengan komunikasi efektif. Cari juga jurnal atau buku yang berkaitan dengan karakteristik individu. Yang ketiga adalah cari referensi atau jurnal yang berkaitan dengan iklim organisasi. Yang keempat, cari juga referensi atau jurnal buku yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Kalau landasan teori sudah dibuat berdasarkan dengan apa yang sudah saya sampaikan di atas sesuai dengan judul, tentu saja dalam teori-teori itu berkaitan dengan yang pertama tentu berkaitan dengan karakteristik individu, yang kedua berkaitan dengan komunikasi efektif, yang ketiga berkaitan dengan iklim organisasi, yang keempat berkaitan dengan kinerja karyawan. Maka selanjutnya teman-teman semua harus mengajukan hipotesis atau hipotesis. Hipotesis artinya menduga atau jawaban sementara terhadap penelitian teman-teman semua. Maka perlu dibuatkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini untuk mengetahui mana variabel bebasnya dan mana variabel terikatnya. Tentu saja untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel dan seterusnya. Nah teman-teman, kalau sudah selesai, maka selanjutnya adalah hipotesisnya harus dirumuskan. Yang pertama, diduga ada pengaruh secara simultan karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, diduga ada pengaruh secara parsial karakteristik individu, komunikasi efektif, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, diduga, pilih salah satu variabel yang saya sebutkan tadi, misalnya diduga karakteristik individu berpengaruh paling dominan terhadap kinerja
karyawan. Nah, itu hipotesisnya teman-teman semua. Di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yang pertama yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini menjelaskan di mana kita meneliti, apakah di perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mengetahui sumber data kita, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya jenis penelitian dan metode pengumpulan data kita seperti apa. Lanjut teman-teman langsung pada populasi dan sampel. Setelah itu baru kita menjelaskan operasional variabel-variabel yang kita teliti, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Indikatornya apa saja tentu diadopsi oleh teori-teori pendukung sebelumnya atau kesesuaian dengan teori-teori dari referensi-referensi sebelumnya atau dari buku-buku yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah teman-teman, baru kemudian kita analisis data. Analisis data ini tentu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama tahapan uji validitas, uji normalitas, uji reliabilitas, uji linearitas, dan seterusnya. Maka kita nanti pada uji regresi linear berganda, karena kita menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS, Statistic Program of Socialization, baik uji F secara simultan maupun uji T secara parsial. Dan kita juga akan mengetahui nanti secara keseluruhan mana variabel-variabel yang paling dominan di antara semua variabel. Di bab 4 yaitu tentang pembahasan. Nah, di pembahasan ini sebenarnya sudah milik kita, penelitian milik kita untuk disampaikan secara detail kepada dosen penguji kita. Nah, tentu saja sebelum menjelaskan kepada dosen kita, tentu kita harus menjelaskan sedetail mungkin berapa sampel kita, kuesioner kita seperti apa, bagaimana hasil riset kita, hasil analisis statistik kita. Maka karena penelitian kita menggunakan regresi linear berganda, penelitian kita adalah kuantitatif dengan menggunakan SPSS, maka kita akan menjelaskan hasil uji regresi linear berganda. Tentu kita akan menjelaskan kepada dosen kita, Pak, sekian uji F kita hasilnya secara simultan bahwa karakteristik individu, komunikasi efektif, iklim organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Nah, begitu juga secara parsial, misalnya X1-nya berpengaruh sekian terhadap Y-nya, X2-nya terhadap Y-nya, X3-nya, dan seterusnya. Maka kita akan mengetahui juga secara dominan di mana yang paling dominan di antara semua variabel itu. Nah, itu yang bisa dijelaskan kepada dosen kita. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, sangat gampang sekali ketika kita memahami bagaimana metodologi penelitian kita, dari mulai objek penelitian kita, sumber data kita, jenis penelitian kita, metode pengumpulan data kita, populasi kita, operasional variabel kita, analisis data kita. Maka kita sangat mudah untuk menjelaskan kepada dosen penguji kita. Di bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memberikan informasi seutuhnya tapi singkat, jelas, padat, dan berupa informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dan hipotesis. Nah, kemudian ada yang namanya saran. Saran ini memberikan informasi bagaimana bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini biar hasilnya ke depan lebih sempurna. Kalau perlu ditambahkan variabel-variabel yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, demikian teman-teman analisis singkat dari saya, ulasan singkat dari saya terkait penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, manfaat ketika kita menghadapi ujian skripsi, tesis maupun disertasi. Dan biar channel ini tetap berkembang, jangan lupa teman-teman yuk subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmiah.